Ini menurut ketentuan SNI 2847/2019 pasal 18.6.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gawi Wong Sipil. Pada kali ini kita akan membahas materi keempat dari perancangan struktur beton bertulang dengan pokok bahasan menginput section properties pada program aplikasi analisa struktur SAP 2000. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta kelas memahami penggunaan section properties pada perencanaan struktur bangunan. Yang kedua, peserta kelas dapat menjelaskan langkah-langkah penginputan section properties pada SAP 2000. Kemudian indikator capaian pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta kelas mampu menentukan section properties dalam tahap perencanaan. Yang kedua, peserta kelas mampu menginput section properties pada program SAP 2000. Baiklah, kita akan memasuki poin A, yaitu pendahuluan. Section properties arti bahasanya adalah properti penampang, di mana di dalam SAP 2000 section properties dapat diartikan sebagai sifat atau karakteristik penampang elemen struktur, dalam hal ini elemen balok dan kolom, yang berhubungan dengan sifat atau karakteristik bahan dan dimensi yang dimiliki oleh penampang balok dan kolom tersebut. Kemudian section properties dalam analisa dan desain struktur digunakan sebagai dasar untuk menghitung tegangan dan regangan, kapasitas dan deformasi struktur balok dan kolom. Kemudian section properties dalam gambar konstruksi bangunan gedung berfungsi sebagai informasi ukuran atau dimensi dan bentuk penampang balok dan kolom lengkap dengan informasi mutu materialnya. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan section properties dalam perencanaan maupun tahap pelaksanaan struktur sangat penting, sehingga materi mengenai section properties sangat perlu diberikan dalam melakukan analisa dan desain struktur menggunakan SAP 2000. Kita lanjutkan ke poin B, langkah-langkah penentuan dan penginputan section properties. Langkah pertama, tentukan dimensi elemen dan balok sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita tentukan tinggi balok. Nah, tinggi balok ini kita ambil L/12 sampai dengan L/10, di mana L itu adalah panjang bentang daripada balok. Nah, karena L-nya 4 meter, maka di sini digunakan L/10, jadi sama dengan 400 mm. Nah, untuk lebar baloknya kita gunakan setengah H dan tidak boleh kurang dari nilai terkecil dari 0,3 H dan 250 mm. Ini menurut ketentuan SNI 2847/2019 pasal 18.6.2. Sehingga kita gunakan B-nya sama dengan 300 mm. Kemudian kolom kita gunakan ukuran B-nya 400 mm, di mana lebih besar daripada lebar balok, dan tingginya hanya sama dengan 400 mm, lebih besar daripada lebar balok. Nah, untuk diameter tulangan memanjang baik balok maupun kolom itu kita gunakan diameter 16 mm BJTD 40. Terus kemudian diameter sengkangnya kita gunakan 10 mm BJTP 24.
Nah, untuk selimut beton kita gunakan 40 mm sesuai dengan ketentuan SNI 2847 2019 pada tabel 20.6.1.3.1. Nah, sehingga di sini kita dapatkan di aksennya yaitu jarak titik pusat daripada tulangan memanjang terhadap tepi luar daripada penampang beton, ya, sehingga 40 ditambah 10 ditambah 16 dibagi 2. 40 adalah selimut beton, 10-nya adalah diameter sengkang, dan 16 dibagi 2 adalah separuh daripada diameter tulangan. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 58 mm. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar diagram regangan dan tegangan penampang. Nah, pada gambar ini terlihat pada potongan balok yang dimaksud dengan diaksen adalah ini, yaitu jarak daripada pusat tulangan memanjang terhadap tepi luar daripada penampang beton. Nah, ini adalah gambar diagram regangan dan tegangan penampang balok. Ini penampang balok dan ini adalah diagram tegangan, dan di sebelahnya diagram tekan dan tarik. Ini diagram gaya tekan dan gaya tarik. Nah, sampai di sini kita akan lanjutkan untuk menginput material properties ke dalam sub 2000 sebelum kita menginput elemen balok dan kolom ke dalam sub 2000. Baiklah, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu menginput dimensi dan mutu bahan daripada penampang properties. Yaitu langkah pertama, ya, di poin A, yaitu pada menu klik define. Kita ke layar sub, define, lalu kita pilih section properties, lalu kita pilih frame section, klik, lalu kita tekan di sini add new property. Nah, tampil di sini pilihan frame section property type-nya, kita pilih concrete, lalu kita pilih rectangular, ya, yang segi 4. Ya, tampil menu seperti ini. Lalu untuk di section name-nya kita rubah. Nah, yang ini merupakan langkah poin B, ya. Tadi kita diperintahkan klik add new property, kemudian ubah data frame section property type-nya menjadi concrete, sudah kita lakukan. Terus kemudian very rectangular tadi segi 4, kemudian
kita rubah section name-nya menjadi, karena ukurannya 30-40 balok yang kita punya, maka kita di sini isikan dengan B 30 kali 40. Kemudian pada dimension, ini ada dimension, kita rubah depth-nya atau tingginya H-nya ya 40 cm atau 400 mili, tapi karena satuan yang kita pakai di sini adalah meter, maka di sini kita ketikkan 0,4 ya. Ini 0,4. Dan kemudian untuk lebarnya 30 cm, karena dalam satuan meter kita bikin 0,3. Sudah di sini dimensionnya sudah kita rubah 0,3 lebarnya dan dalamnya atau H-nya tingginya 0,4. Lalu kemudian untuk poin yang C-nya, langkah ke C-nya, ini kita disuruh klik concrete reinforcement. Ini kita klik. Nah, di sini tampil reinforcement data. Di rebar material untuk longitudinal bars-nya kita ganti menjadi WJTD 40. Terus untuk confinement bars-nya atau sengkangnya, ties-nya, kita gunakan BJTP 24. Nah, untuk langkah ke D, kita disuruh merubah design type-nya menjadi beam ya. Jadi ini gambarnya reinforcement data. Kita rubah jadi beam, kita klik di sini. Karena ini balok bukan kolom, maka klik beam. Lalu kemudian ubah concrete cover to longitudinal rebar center. Jadi di aksennya ini ya. Ini di aksennya tadi sudah kita rubah menjadi 58 ya. Di sini di aksennya 58. Kita inputkan di sini. Kita inputkan di sini. Karena satuannya meter, maka di sini 0,058. Yang di bottom sama 58. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, tampil seperti ini. Kita lihat di gambar 15. Ini gambar 14 ya. Pom penginputan dimensi balok dan kolom.
Nah, kemudian untuk display colorsnya, kita bisa ganti warnanya di sini. Misalnya kita ganti warna merah. Jadi gunanya pada saat kita input nanti warnanya merah untuk ukuran balok B30 kali 40. Kemudian kalau selesai kita tekan OK. Nah, kita lanjut ke poin G ya. Yang sampai tahap ini di poin F kita sudah menampilkan gambar 16 ya. Ini ya propertiesnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah G. Untuk penginputan dimensi kolom, lakukan langkah ke-1 sampai dengan langkah ke-4 ya. Nah, namun sebelum kita melakukan penginputan kolom, kita sesuai dengan pada materi yang pertama bahwa kita ada list lang. Kalau kita balikkan lagi ke ini balok list lang ya. Nah, balok yang ukuran 30-40 adalah balok induk ya. Oke, baiklah, kita mulai menginput untuk list lang. Caranya kita klik add copy of property. Kemudian section name-nya kita ganti. Karena ini list lang, notasinya kita pakai LP. Lebarnya 15 cm dikali 40. cm, jadi LP 15 kali 40. Kemudian dimensionnya untuk H-nya kita ganti ini 0,4 ya. Kemudian lebarnya 0,15. Di sini kita bisa lihat berubah penampangnya. Kemudian display colorsnya untuk warnanya kita rubah. Misalnya kita pakai warna hijau, lalu klik OK. Lalu OK. Nah, sampai di sini kita sudah menginput balok 30 kali 40 dan list lang 15 kali 40. Kita akan lanjutkan untuk menginput kolom. Langkahnya sama, yang berbeda hanyalah ada di poin H sampai poin H-nya. Di sini design type-nya nanti kita rubah menjadi tetap kolom ya. Jadi di sini kita add new property. Ini kita klik add new property. Sama, kita pilih yang segi 4.
Lalu section name-nya kita rubah karena ukurannya kolom 40-40, maka kita kasih notasi di sini K40 kali 40. Kemudian dimensionnya kita rubah, tingginya 0,4 dan lebarnya 0,4. Concrete reinforcement-nya kita rubah. Pada rebar material, untuk tulangan memanjangnya kita pilih BJTD 40. Kemudian untuk confinement bar-nya atau tulangan pengikatnya kita gunakan diameter 10 BJTV 24. Untuk design type-nya tidak usah kita rubah, tetap kita gunakan kolom. Untuk reinforcement configuration-nya tetap rectangular ya, tidak usah dirubah. Confinement bar-nya ya juga sengkang ya, tidak perlu dirubah, ties. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah clear cover for confinement bar. Ini kita 40 mili ya, jadi 4 cm. Tidak usah kita rubah, sudah kita ini 0,04 dalam meter ya. Ini kita biarin aja, tidak usah kita rubah. Yang lain bisa kita rubah, karena di sini waktu cek desain kita pilih ini reinforcement to be design, bukannya reinforcement to be check. Kalau reinforcement to be check, nah ini baru kita data-data tulangannya, jumlah tulangan, ukuran tulangan, baik itu tulang memanjang maupun confinement bar-nya harus kita tentukan sesuai dengan tulangan yang ada. Tapi sini kita tidak ngecek ya, tapi kita reinforcement to be design. Kemudian kita klik OK. Untuk display color, biarlah tidak usah kita rubah. Lalu kita klik OK. Lalu klik lagi OK. Sampai di sini materi keempat, penginputan section properties atau penampang daripada balok dan kolom dan lisplang telah kita bahas. Untuk selanjutnya, materi kelima akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai di sini saya akhiri dengan ucapan billahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.